Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada kami hari ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Konteks Teks Laporan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya Putri Salwa dengan NIM 2201129 dengan nomor presensi 30 selaku moderator. Saya Naisha Anggita dengan NIM 2201127 dengan nomor presensi 28. Perkenalkan, nama saya Nurfadla Izati dengan NIM 2201128 dengan nomor presensi 29. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian teks laporan. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian dan bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca. Selanjutnya, struktur isi teks laporan. Yang pertama itu ada tujuan, yaitu menjelaskan latar belakang mengapa harus melakukan percobaan ini. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Itu umumnya seperti kita ingin melakukan pengamatan, alat dan bahan apa saja yang kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada langkah-langkah kegiatan, yaitu mendeskripsikan secara rinci proses atau langkahnya secara sistematis dalam percobaan. Selanjutnya ada hasil percobaan, yaitu pada bagian ini kita dapat menjelaskan hasil pengamatan dan diuraikan secara detail. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama yaitu melaporkan hasil percobaan. Nah, tentunya teks laporan ini dibuat untuk melaporkan apa saja yang dilakukan selama percobaan berlangsung. Yang kedua yaitu percobaan ilmiah guna untuk menguji sesuatu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu diawali dengan menuliskan tujuan dari teks laporan. Nah, tujuan ini ditulis agar si pembaca lebih mudah memahami untuk apa sebenarnya teks laporan ini ditulis. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu menuliskan alat dan bahan serta prosedur yang dilakukan selama pengamatan berlangsung. Kemudian memaparkan hasil percobaan. Nah, hasil percobaan harus ditulis untuk mengetahui hasil dari pengamatan atau percobaan tersebut dilakukan. Ciri-ciri berikutnya yaitu memaparkan simpulan hasil percobaan. Simpulan ditulis agar pembaca lebih mudah memahami teks laporan tersebut dan agar si pembaca tahu hal-hal penting apa saja yang terdapat dari teks laporan tersebut. Ciri-ciri berikutnya yaitu mengandung fakta, karena tulisan dari teks laporan ini didasarkan oleh pengamatan atau pencobaan yang memang langsung dilakukan oleh si penulis. Selanjutnya yaitu teks laporan harus bersifat objektif, artinya yaitu teks laporan harus didasari oleh apa saja yang diamati dan jelas, tidak mendukung atau memihak pihak manapun. Selanjutnya yaitu ditulis dan lengkap, kemudian tidak memaparkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu teks laporan harus ditulis dengan menarik agar si pembaca tertarik untuk membaca apa yang kita tulis. Kemudian bahasanya jelas, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan isinya berbobot serta disusun dengan logis atau sesuai dengan pikiran. Konteks laporan. Yang pertama memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sebuah informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks laporan. Yang pertama, membuat judul yang sesuai dan menarik. Yang kedua, membuat kerangka dan berpikir sesuai dengan hasil yang diamati. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. Yang terakhir, mengulas kembali teks laporan.
Kesimpulan yang dapat saya ambil pada hari ini yaitu teks laporan merupakan teks yang berisi hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Teks Teks laporan juga berfungsi sebagai informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Serta teks laporan juga memiliki ciri yang salah satunya itu bersifat objektif, mengandung fakta, ditulis dengan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang seperti prasangka dan pemihakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.